bakal ngajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu museum yang ada di Yogyakarta. Ngomongin soal pendidikan, tentu tidak terlepas dari nama Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah tempat tinggal beliau semasa masih melakukan pergerakan untuk pendidikan di Indonesia. Kini, tempat tinggal beliau ini dibuat menjadi sebuah museum yang diberi nama Museum Dewantara Kirti Griya. Museum Dewantara Kirti Griya terletak di Kompleks Majelis Luhur Taman Siswa di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta. Berdirinya museum ini merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara sendiri yang menginginkan tanah bekas tempat tinggalnya dijadikan sebuah museum. Ini adalah tempat tinggal dari Ki Hajar Dewantara sekeluarga, di mana beliau menempati rumah ini tanggal 16 November tahun 1938, di mana sebelumnya ini adalah pembelian yang dilakukan oleh 3 orang tokoh taman siswa. Dan menurut buku register dari Keraton Ngayogyakarta, bangunan ini sudah didirikan di tahun 1925. Walaupun sebelumnya ini sudah termasuk disebut sebagai Dewantara Memorial. Nah, setelah dibentuk tahun 63, kemudian setelah panjang perjalanan, baru tanggal 2 Juli 1970, ini diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Ki Hajar Dewantara. Museum Dewantara Kirti Griya diresmikan pada tanggal 2 Mei 1970 oleh Nyi Hajar Dewantara, berisikan lebih dari 3.000 koleksi yang merupakan peninggalan Ki Hajar Dewantara semasa hidupnya. Terdiri atas perabot rumah tangga, naskah, foto, koran, buku, majalah, dan surat-surat. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Atas jasa-jasa beliaulah sistem pendidikan di Indonesia berjalan hingga saat ini. Semboyan Tutwuri Handayani adalah salah satu ide Ki Hajar Dewantara. Sekolah-sekolah itu memang adalah kita menjadikan satu komplek, karena Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia itu mengharapkan bahwa pendidikan karakter itu bisa terbentuk kalau menggunakan sistem paguron. Nah, sistem paguron itu ya di situ sekolahnya, disitulah pamong-pamong tinggal, kemudian bisa melihat bagaimana keseharian dari siswanya.
Maka di sini menjadi satu tempat dari dari TK sampai SMA begitu. Kalau masalah semboyan pertama itu kan adalah lawan sastra ngesti mulia. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita bisa mencapai kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah suci tata ngesti tunggal. Jadi dengan suci lahir dan batinnya menuju kesempurnaan. Nah, di tengah-tengah perjalanan beliau Ki Hajar Dewantara mengeluarkan statement yang sangat kita kenal adalah Tuturi Handayani. Tapi itu sebetulnya poin ketiga. Sebelumnya adalah ing ngarso sung tulodo. Yang kedua ing matya mangun karso, baru terakhir adalah Tuturi Handaya. Kalau menurut dari para senior itu sebelum Tuturi Handayani itu ada kata ing, karena kan ing semua. Maka ada ing wuntat, itu adalah Tuturi Handayani. Jadi di depan seorang pemimpin sebagai pembuat ide, di tengah membangun semangat, dan yang di belakang menjadikan contoh untuk yang di belakangnya begitu. Ki Hajar Dewantara juga aktif di berbagai organisasi seperti organisasi politik dan juga wartawan. Di salah satu organisasi Budi Utomo, ia berperan sebagai unit propaganda untuk mensosialisasikan kepada rakyat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan serta pendidikan. Di perguruan taman siswa terdapat beberapa tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah Taman Indria atau yang umum disebut sebagai Taman Kanak-kanak. Lalu di tingkat sekolah dasar dikenal dengan nama Taman Muda. Untuk sekolah menengah pertama disebut dengan Taman Dewasa dan sekolah menengah atas disebut dengan nama Taman Madya. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Bahkan Presiden Soekarno mengatakan kalau Indonesia tidak ada seorang Ki Hajar, maka tidak tahu bagaimana pendidikan di Indonesia. Jadi beliau waktu melakukan perlawanan oleh dia Belanda, kemudian dibuang ke negeri Belanda, disitulah beliau mendapatkan sumber inspirasi mengenai pendidikan. Nah, kemudian kembali ke tanah air bahwa satu-satunya cara untuk mengusir penjajah adalah dengan pendidikan. Maka beliaulah membuka semua pintu-pintu gerbang pendidikan di Indonesia dan cikal bakal pendidikan yang ya walaupun saat itu juga sudah ada pendidikan yang lain, tapi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah yang bersifat nasionalisme. Sehingga hampir semuanya ya kalau kita melihat dari ranah-ranah bagian pendidikan, sumber inspirasinya adalah Ki Hajar Dewantara, dan dia adalah sosok yang sangat luar biasa pemikirannya, bahkan ya melampaui zamannya waktu itu. Nah,
Nah, Sobat Jogjaisme, cerita sejarah pendidikan di Indonesia ternyata asik juga ya. Sebagai generasi penerus, tentu kita tidak boleh menyia-nyiakan jasa para pahlawan. Kita harus melanjutkan perjuangan dengan hal yang positif untuk membangun negeri tercinta ini.